Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum, salam semangat untuk kita semua. Ini adalah semangat yang tersisa dari turut menyaksikan pertandingan semalam di gelaran Piala AFF usia 23 tahun 2025 yang sudah sama kita tahu bahwa pertandingan duel klasik antara Indonesia-Malaysia tanpa menghasilkan gol. Skor kacamata berakhir hingga peluit panjang dibunyikan, dan ini menjadi berita dari tadi malam, pagi tadi, dan siang ini. Berita-berita tentang kekalahan Malaysia yang hanya berposisi di peringkat ketiga di klasemen, dan itu menjadikan Filipina dan Indonesia melaju ke babak semifinal, dan jadwalnya adalah sebagai berikut. Semifinal Indonesia menghadapi Thailand akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Jumat tanggal 25 Juli. Sebenarnya kita akan menayangkan cuplikan atau highlight pertandingan semalam, tapi ya karena nggak ada terjadi gol, jadi kita cuap-cuap saja di depan kamera tentang berita kemenangan atau keberhasilan Indonesia melaju ke babak semifinal. Pada pertandingan itu, pertemuan antara Indonesia dan Malaysia atau pertandingan ketiga di fase grup, ya skor kacamata menjadi skor akhir dan Indonesia mendominasi pertandingan sama seperti ketika menghadapi Filipina. Jadi temanya Indonesia pada gelaran Mandiri Cup atau Piala AFF 2025 ini, dominasi Indonesia tanpa gol. Kalaupun menghadapi negara Brunei Darussalam dengan kemenangan telak 8-0, tapi ketika menghadapi Filipina, walaupun mendominasi pertandingan, tapi tak satu pun gol yang tercipta. Itu menjadi berita-berita headline dominasi Indonesia di Piala AFF usia 23 tahun tapi tanpa gol. Pertandingan menghadapi Filipina yang sama kita tahu, Filipina dikalahkan dengan gol bunuh diri oleh pemain belakang Filipina dan menyebabkan Indonesia meraih kemenangan dengan skor 1-0. Sementara semalam juga demikian, walaupun mendominasi pertandingan, tapi tak satu pun gol yang disumbangkan para skuad Garuda Muda. Nah, ada sosok yang patut kita ajungi jempol dan namanya paling sering disebut pada pertandingan ketiga di fase grup menghadapi Malaysia semalam. Dia adalah Tarian gocekan Robby Darwish jadi salah satu momen magis di laga itu. Di tengah tekanan, ia menari dengan bola mengelabui lawan dengan tenang dan penuh percaya diri. Tak hanya indah dilihat, aksinya membuka ruang dan jadi peluang. Penampilan brilian Robby ikut mengantarkan Garuda Muda meraih kemenangan besar atas Brunei, membuktikan kelasnya di level internasional. Tarian gocekan Robby Darwish jadi salah satu momen magis di laga itu. Di tengah tekanan, ia menari dengan bola mengelabui lawan dengan tenang dan penuh percaya diri. Tak hanya indah dilihat, aksinya membuka ruang dan jadi peluang. Penampilan brilian Robby ikut mengantarkan Garuda Muda meraih kemenangan besar atas Brunei, membuktikan kelasnya di level internasional. Media-media Malaysia pun para pencinta sepak bola Malaysia menundukkan kepala dan mengatakan bahwa ini mungkin benar tahun sepak bola Indonesia ya. Kita kalah dan berita ini menjadi lebih besar di negeri jiran ketika ada banyak postingan ataupun pemberitaan tentang timnas Indonesia usia 23. Mereka mengatakan bahwa pertandingan semalam itu yang didominasi oleh para pemain Indonesia. Juga mereka bingung ketika pada pertandingan ini ada banyak pemain-pemain yang tentu saja pemain-pemain andalan yang juga masih berusia muda yang bisa dipasang ataupun diturunkan pada pertandingan itu tidak diturunkan. Ya itulah, kalau menurut kabar yang kita sempat dengar, ini
rencana Gerald van der Boer untuk tampil di pertandingan semifinal menghadapi Thailand akan diturunkan ya seperti Muhammad Ferrari, akan Kakak dan lainnya. Tapi sebenarnya tim yang diturunkan ini adalah tim B, bukan tim A. Tim A itu yang sebagaimana kita tahu ada di Huni ataupun ada diisi oleh Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, pemain-pemain muda yang juga sudah bermain untuk tim senior. Dan ini menjadi berita lebih menyedihkan untuk tim-tim lawan. Bila saja tim B yang diturunkan oleh coach Gerald van der Boer, apalagi tim A, tentu saja Malaysia akan lebih kocar-kacir. Itu yang berita kita sempat dapat dari teman-teman pencinta sepak bola yang ada di negeri jiran. Dan sekali lagi ini jadwal untuk partai semifinal Piala AFF usia 23 tahun di hari Jumat tanggal 25 Juli menghadapi Thailand. Sementara pelatih Thailand sudah sangat salut dan akan sangat berhati-hati ketika menghadapi partai semifinal ini. Pelatih Thailand menyatakan bahwa Indonesia adalah tim Asia sekarang. Jangan menganggap enteng pertandingan menghadapi, apalagi Indonesia bertindak sebagai tim tuan rumah. Itu sedikit ulasan dari sisa-sisa pertandingan semalam, pertandingan ketiga di fase grup Indonesia menghadapi Malaysia. Apa kabar timnas senior yang akan berlaga di putaran keempat nanti? Berita-berita sudah beredar bahwa ketiga tim, Arab Saudi sebagai tuan rumah, Irak dan Indonesia yang peringkatnya jauh di atas tim-tim lain dari Asia Barat, negeri-negeri Arab, ini menyebabkan Indonesia menjadi semacam tim kejutan. Apa ya? Tim kejutan. Nah, ini dia venue ataupun harga dari tim yang akan berlaga di putaran Timnas keempat. Indonesia tercatat sebagai tim dengan market value tertinggi kedua di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Garuda juga menyandang status sebagai tim dengan peringkat FIFA terendah di antara peserta lainnya. Mampukah Garuda terbang tinggi, mengejutkan Asia, dan keluar sebagai juara grup untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026? Pelatih Arab Saudi dan pelatih Irak sudah sesumbar bahwa mereka akan lolos ke Piala Dunia. Bagaimana dengan tim Indonesia? Kalau melihat situasi seperti ini, kita ada di grup B, satu tim dengan Arab Saudi dan Irak. Sementara peringkat kita adalah peringkat yang paling buncit di antara negara-negara tim yang akan berlaga di putaran keempat. 118, sementara peringkat-peringkat mereka adalah di atas 80 FIFA. Demikian sekilas info dari kanal Deddy Sapa Teman. Jadi kangen juga kita nggak pernah job-job di depan kamera. Hari ini kita berbagi informasi tentang semangat untuk terus mendukung timnas Indonesia dari berbagai kalangan usia. Dan kabarnya nanti pada Piala Dunia usia 17 tahun Indonesia juga sudah lolos ke partai final, dan pembagian grupnya kemungkinannya bulan Agustus, dan gelaran ini dijadwalkan pada bulan November 2025. Oh iya, banyak informasi-informasi seperti kemenangan tim bola voli Indonesia menjadi juara turnamen bola voli kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia berhasil menumbangkan Thailand dengan pertandingan yang cukup dramatis.
Andai saja kita nggak melanggar hak cipta, kita tayangkan ulasan dan sedikit cuplikannya. Tapi yang jelas pada pertandingan kedua menghadapi Thailand, skor 2-2 dan ditutup dengan kemenangan Indonesia 15-13. Poin-poin yang krusial dan pertandingan yang dramatis. Ada kabar lainnya bahwa atlet panjat tebing Federic Leonardo yang ketika di Olimpiade Paris kemarin mendapatkan medali emas dinobatkan sebagai atlet berprestasi Man of the Year atau apalah istilahnya. Yang jelas Federic mendapatkan penghargaan. Semoga ini juga menjadi pemicu semangat anak-anak muda, atlet-atlet muda kita untuk berprestasi, menciptakan prestasi, dan tentunya memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak kanal Deddy Sapa Teman hari ini. Semangat terus kita. Terima kasih. Assalamualaikum.